Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kelas 11, baik 11 agama 1, 11 IPA 1, 11 IPA 2. Hari ini kita pelajaran prakarya kewirausahaan. Sebelum masuk materi tentang budidaya ikan gurami, saya akan mengisahkan satu kisah nyata, bukan fiksi. Dulu almarhum Mbah Ali Ahmad, guru Man Kota Blitar yang mengampu mata pelajaran Quran Hadis, pernah bercerita kepada saya punya sahabat seorang kepala polisi sektor Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, bahwa sahabat tersebut seorang polisi perwira. Dia memiliki kolam ikan gurame yang sangat banyak sekali, sehingga dapat dikatakan si polisi tersebut sebagai ajun komisaris polisi pangkatnya, sekarang kapten, tapi pendapatannya jenderal dari wirausaha. Tapi beliau juga sukses karirnya, juga sukses bisnisnya. Nah, ini mungkin yang perlu kita pelajari dari beliau, kita tauladani dari beliau. Siapa nama beliau? Beliau bernama AKP Mujiharto, ajun komisaris polisi Mujiharto. Beliau mulai memelihara ikan tahun 2003. Nah, sekarang dari yang saya baca di buku Prakarya Kewirausahaan yang diterbitkan oleh Viva Prakarindo, sekarang dia sudah punya 37 kolam ikan. Mungkin ini banyak sekali, lebih banyak lagi. Dia itu juga dari hulu ke hilir dalam budidaya ikan gurame. Mulai dari pembenihan telur, menetas jadi larva, lalu sampai sebesar korek api, lalu sampai sebesar bentol, lalu sampai dibesarkan sampai siap untuk dikonsumsi. Berarti dia dari hulu ke hilir. Berapa pendapatannya? Dia setiap bulan 30 juta. Sehingga layak pangkat ajun komisaris polisi, tapi pendapatannya jenderal. Nah, itu usaha apa? Budidaya ikan konsumsi, yaitu ikan gurame. Beliau bukan hanya ikan gurame, juga beliau memelihara namanya kambing etawa. Seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, apa tujuan pembelajaran materi budidaya ikan konsumsi? Yang pertama, Anda dapat memahami perencanaan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, Anda dapat menganalisis sistem produksi pembenihan ikan konsumsi. Yang ketiga, Anda dapat memahami perhitungan titik impas ikan konsumsi. Yang keempat, Anda dapat menganalisis pemasaran ikan konsumsi. Nah, ini macam-macam ikan konsumsi. Nah, di sini di budidaya ikan konsumsi, kalau kita bicara pembudidayaan ikan, maka di sini kegiatannya apa saja? Yang pertama, pembenihan ikan, itu kita beli telur ikan lele misalnya. Lalu kita tetaskan. Memang maaf kalau proses pembenihan itu katanya praktisi yang bergerak dalam bidang penetasan telur ikan lele, ini kaya ngopeni bayi angel. Setelah pembenihan dari telur menetas menjadi larva, lalu pendederan. Pendederan itu adalah dari larva dibesarkan sampai siap didederkan.
siap dibesarkan. Sehingga kadang-kadang ada seorang peternak ikan itu kalau beli bibit, ada yang beli sebesar korek api atau sebesar bentul. Bentul itu sebentar satu pak rokok itu ya. Kira sak bentul apa sak korek api atau sak silet apa sak bentul seperti itu. Nah, setelah dipendederan maka dipindahkan ke kolam pembesaran. Sehingga untuk peternak ikan ada yang hanya jual benih ikan lele atau benih ikan larvanya. Ada yang hanya dia membesarkan benih sampai tingkat silet dijual pada petani ikan. Sebesar bentul, pokok bentul itu ya dijual kepada petani ikan. Lalu pembesaran. Nah, setelah pembesaran lalu juga ada yang bergerak dalam bidang pemasaran. Sehingga ada profesi tengkulak ikan. Dia beli ikan langsung dari peternak ikan, langsung dikirim ke Surabaya. Tengkulak, itu tengkulak yang menengah, belum tengkulak besar. Mungkin ikan kalau tengkulak besar itu menampung dari tengkulak kecil. Dari tengkulak kecil ditampung, lalu untuk restoran, pasar itu langsung mengambil dari tengkulak besar. Lalu ada yang bergerak dari proses pengolahan saja. Misalnya beli ikan lalu diolah menjadi sarden. Itu bergerak dalam bidang pengolahan. Seperti itu. Nih, lihat proses-proses pembudidayaan ikan. Nah, selanjutnya yang pertama tentang perencanaan usaha budidaya ikan. Kita kalau kita mau membudidayakan ikan, memelihara ikan, maka harus kita rencanakan dengan matang. Perencanaan dengan matang agar sukses. Nah, dalam perencanaan yang perlu kita perhitungkan, yang pertama, ide dan peluang usaha budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini untuk peluang kita harus lihat peluangnya bagus atau tidak. Kalau bagus kita teruskan, kalau enggak bagus tidak kita teruskan. Yang kedua, kalau kita merencanakan, kita harus lihat sumber daya dibutuhkan dalam usaha budidaya ikan konsumsi. Sumber daya kemampuan, pengetahuan, sumber daya alamnya, seperti itu. Jangan melihara ikan di daerah yang sulit air. Yang ketiga, perencanaan administrasi budidaya ikan konsumsi. Kita harus tahu berapa jumlah biaya modalnya. Harus tahu berapa keuntungannya. Sehingga ketika panen dikurangi dengan biaya modal, itulah keuntungan. Itu menjadi uang pribadi kita. Kalau misalnya hasil panen ada yang sejumlah modal, setelah kita ambil keuntungan, itu untuk melanjutkan budidaya ikan selanjutnya, membesarkan ikan selanjutnya. Sehingga banyak ketika orang habis panen ikan, langsung uang disisihkan untuk beli bibit ikan, untuk beli pakan ikan selama 1 tahun. Sehingga langsung beli kontan di toko pakan ikan, saya beli untuk jumlah banyak, dan itu nanti kita tinggal ngambil saja. Ini administrasi dalam pengelolaan budidaya ikan itu perlu. Selanjutnya di sini kita harus merencanakan bagaimana pemasarannya. Biasanya kalau pemasaran kita lihat dulu, banyak enggak tengkulak ikan, banyak enggak yang membutuhkan. Seperti itu. Itu perencanaan. Nah, di sini ya ada yang perlu saya garis bawahi, ide dan peluang usaha. Bagaimana kita bisa melihat peluang usaha budidaya ikan konsumsi. Dengan melihat peluang kita bisa, kita pelihara ikan ini. Kalau peluangnya sulit, ya tidak usah memelihara ikan tersebut. Harus direncanakan dengan matang. Nah, ada yang namanya untuk melihat peluang, kita pakai analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah
alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik? Saya bisnis ini baik atau tidak ya? Saya pelihara ikan lele baik atau tidak ya? Saya pelihara ikan gurame baik atau tidak ya? Peluangnya bagaimana? Kita perlu yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT, nah, ini maaf saya bukan guru bahasa Inggris ya. Ada strong, kekuatan, ada weakness, kelemahan, ada opportunities, peluang, ada threat, ancaman. Kalau kekuatan, kelemahan itu potensi dari dalam seseorang. Kalau peluang dan ancaman itu dari luar. Nah, saya mengambil contoh ini ya, analisis SWOT kalau kita mau bisnis ikan. Kita perhitungkan strength-nya, kekuatannya, opportunities, peluangnya, weakness, kelemahannya, dan threat, ancamannya. Ini misalnya saja kita mau bisnis ikan gurame. Kita lihat kekuatan dari dalam kita sendiri. Wow, kita punya uang tabungan yang sangat banyak. Itu potensi kekuatan dari dalam. Lalu potensi peluang yang dari luar. Kita banyak teman yang pelihara ikan. Kita bisa belajar dari sana. Kita lihat juga weakness, kelemahan yang dari dalam. Apa kelemahan kita? Wow, belum pengalaman. Threat, ancamannya apa? Dari luar. Banyak saingan, banyak orang pelihara ikan. Lalu banyak pencuri. Nah, kalau kita bicara kelemahan, ancaman, kita harus langsung berikan solusinya. Cari solusinya. Belum pengalaman, kita punya banyak teman yang melihara ikan. Ancaman, banyak saingan. Kita lihat dulu harganya ikan bagaimana. Kita harus tanya tengkulak. Kalau banyak pencuri, nah ini mungkin pengalaman saya. Ingat, tetangga adalah pagar hidup. Sekali lagi, tetangga adalah pagar hidup. Sehingga syaratnya kalau kamu habis panen, kamu bagikan sebagian hasil panen kamu, mungkin ikan gurame lele, pada tetanggamu. Kalau nggak punya bentuk ikan juga bentuk uang juga tidak apa-apa. Itu anggap sebagai zakat mal. Itu sebagai pagar hidup yang mengelilingi kolam ikan kamu agar tidak ada yang mencuri. Apalagi toh sedekah itu memperbanyak rezeki. Sedekah itu amal soleh. Amal yang merupakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sedekah itu bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi juga kita merapatkan pagar hidup. Ini contoh analisis SWOT kalau kita mau bisnis ikan. Dari sini kita akan memperhitungkan kekuatan dan peluangnya. Lebih banyak mana sama kelemahan sama ancaman. Kalau lebih banyak kekuatan dan peluang, maka kita lanjut bisnis itu. Tapi kalau kita perhitungkan lebih banyak kelemahan, ancaman, dan ini enggak ada solusi, ya kita tidak melanjutkan untuk bisnis ikan. Seperti itu. Kita harus berani, tapi harus berpikiran yang matang. Tidak berani saja tanpa perhitungan yang matang. Engkau berani tanpa perhitungan, namanya ngawur. Seperti itu. Nah, tugas Anda yaitu Anda buatlah sebuah analisis SWOT di mana seakan-akan kamu akan memulai membangun bisnis apa saja untuk menghidupi seakan-akan Anda barusan menikah. Nanti gini, bisnisnya apa? Lalu lihat strength, kekuatan dari dalam apa? Opportunities, peluang dari luar apa? Weakness, kelemahan dari dalam apa? Threat, ancaman dari luar apa? Maaf saya kalau menggunakan bahasa Inggris
karena bukan guru bahasa Inggris, sehingga kemungkinan saya tidak bisa begitu fasih dan membaca dengan bahasa Inggris yang benar. Ini tugas kamu. Selanjutnya, materi kita hari ini adalah definisi ikan konsumsi. Apa itu pengertian ikan konsumsi? Pengertian ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Maaf, umumnya rata-rata masyarakat kita kalau memelihara ikan konsumsi yang paling banyak itu adalah gurame. Selanjutnya lele. Selanjutnya nila. Selanjutnya ikan paten. Kalau ikan paten sama nila itu sangat sedikit. Mengapa kok banyak ikan gurame? Karena mudah. Mudahnya apa? Tidak terlalu memerlukan modal yang banyak. Misalnya kalau kita bandingkan dengan lele. Kalau dengan lele itu memang panennya cepat 4 bulan. Gurame panennya 1 tahun. Tapi kalau lele itu karena panennya 4 bulan, maka membutuhkan konsentrat yang sangat banyak sekali. Sehingga perlu modal yang sangat besar. Kalau gurame, sentrat ya perlu. Tapi bisa dicampur dengan daun-daunan. Seperti itu. Kalau lele tidak, harus dipersiapkan sentrat yang sangat banyak. Kalau nila ini kesulitannya apa? Terlalu cepat berenah. Sehingga kalau panen sulit membedakan yang besar yang kecil. Terlalu cepat berenahnya. Dan banyak durinya. Yang paling banyak itu mungkin yang paling mudah adalah memelihara ikan gurame. Nah, ikan konsumsi itu berdasarkan habitatnya, tempat hidupnya itu dibagi menjadi 2. Air laut, air darat atau air tawar. Kalau air laut itu lebih banyak yang ditangkap langsung. Sedikit yang budidayakan atau dipelihara. Kalau air darat itu lebih banyak yang dibudidayakan. Ikan lele, gurame, nila, paten, dan lain sebagainya. Sedikit ikan darat yang ditangkap oleh alam. Tapi ada beberapa ikan yang darat yang ditangkap oleh alam. Contohnya apa? Kutuk. Ini kutuk. Ini sulitnya kalau jualnya bagaimana, karena sedikit yang membutuhkan. Wong biasanya butuh kutuk untuk yang baru sunat. Anak kecil itu kan baru sunat dipotong itu ya. Atau baru melahirkan yang operasi. Karena apa? Kutuk ini banyak mengandung protein albumin yang tinggi. Sehingga bisa memperbarui sel-sel yang rusak. Orang kalau baru melahirkan. Itu biasanya kalau operasi kan dioperasi yang dijahit. Biar pulih kembali apa? Hasil operasinya itu. Banyak mengkonsumsi ikan kutuk. Ya angel goleke, kadang-kadang di pasar. Di pasar pun sedikit yang jual. Karena apa? Kalau kita melihara ikan kutuk, kita jual sedikit yang butuh. Yang butuh adalah orang-orang yang misalnya anak kecil baru sunat untuk memulihkan sel-sel kulit yang rusak, atau orang yang baru melahirkan. Itu yang jarang. Sekarang misalnya kalau orang barusan melahirkan sesar, perutnya baru dibedah, dijahit kan sudah selain rusak. Pemulihannya bagaimana? Ada kapsul kutuk dari ekstra kutuk ikan. Tidak usah beli langsung ikan kutuk di pasar. Itu ditangkap langsung ya. Sekarang ini mungkin yang banyak di Kota Blitar itu ada makanan yang enak sekali. Sego uceng. Ya, sego uceng. Sego uceng ikannya seperti ini. Ini tidak dipelihara, sulit untuk memelihara ikan ini. Ini dapat di sungai-sungai. Sehingga kemungkinan warung-warung sego uceng itu mendapatkan ikan dari orang-orang yang menangkap ikan langsung dari
alam. Ya, mungkin yang rumahnya Blitar pernah dengar nasi uceng, itu menjadi makanan terkenal, menjadi kuliner terkenal di kota Blitar. Itu mungkin ikan yang ditangkap dari alam untuk dijual belikan. Nah, ini mungkin materi yang saya sampaikan di hari ini. Sebagai penutup, salam sukses wirausaha. Ingat, hidup akan berarti jika kita berguna bagi masyarakat banyak. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.